Baik teman-teman, perkenalkan nama saya Fernhita Kasanakeng. Pada saat ini saya akan membahas permasalahan mengenai program linear yang bertemakan COVID-19. Nah, pada saat ini saya akan menyelesaikan masalah tersebut menggunakan metode simplex dan analisis sensitivitas. Nah, dalam masalah tersebut saya membuatnya ke dalam bentuk soal cerita yaitu sebagai berikut. Di tengah pandemi virus COVID-19 yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia, para pedagang berbondong-bondong memanfaatkan keadaan untuk memperoleh keuntungan dengan menjual APD. Seorang pedagang menjual dua jenis sanitizer merek SCT dan ALM yang terbuat dari bahan utama yang berbeda. Kedua jenis sanitizer tersebut disebarkan ke tiga tempat yang berbeda, yaitu Manado, Tomohon, dan Tondano. Dalam satu hari di Manado mampu menjual 2 sanitizer SLT dan 3 ALM. Di Tomohon mampu menjual 4 SLT dan 3 ALM. Sedangkan di Tondano mampu menjual 1 SLT saja dan 2 ALM. Di Manado mampu menjual 4 SLT dan ALM sebanyak 30 stok. Tomohon dapat menjual sebanyak 25 stok. Sedangkan di Tondano mampu menjual sebanyak 20 stok. Keuntungan maksimum yang diperoleh merek SLT adalah $10. Nah, jika diuangkan atau dirupiahkan menjadi Rp200.000. Sedangkan ALM adalah $15 jika dirupiahkan menjadi Rp300.000. Berapakah keuntungan maksimum yang dapat diperoleh? Nah, kita masuk saja. Kita misalkan saja X1 itu adalah banyaknya sanitizer merek SCT, sedangkan X2 itu adalah banyaknya sanitizer merek ALM. Nah, fungsi tujuannya yaitu Zmax sama dengan 10X1 tambah 15X2. Fungsi kendalanya yaitu ada 3. Yang pertama, 2X1 tambah 3X2 lebih dari 30. Fungsi kendala yang kedua, 4X1 tambah 3X2 lebih dari 25. Fungsi kendala yang ketiga, X1 tambah 2X2 sama dengan 20. X1, X2 lebih dari 0. Nah, dalam bentuk penyelesaian, kita masuk saja ke dalam bentuk kanonik. Nah, bentuk kanoniknya adalah Zmax sama dengan 10X1 tambah 15X2, dia menjadi Z sama dengan 10X1 tambah 15X2 tambah 0S1 tambah 0S2 tambah 0S3. 2X1 tambah 3X2 lebih dari 30. 4X1 tambah 3X2 lebih dari 25. X1 tambah X2X sama dengan 20. Nah, kita masukkan ke dalam bentuk kanonik, maka dia berubah menjadi 2X1 tambah 3X2 tambah S1 sama dengan 30. 4X1 tambah 3X2 tambah S2 sama dengan 25, X1 tambah 2X2 tambah S3 sama dengan 20. X1, X2, S1, S2, S3 lebih dari sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita bawa bentuk set menjadi set kurang 10X1 tambah 15X2 tambah S1 tambah S2 tambah S3 sama dengan 0. Nah, kita masukkan ke dalam tabel berikut ini, teman-teman bisa lihat sendiri bentuk tabelnya seperti apa. Di sini ada variabel basis Z, X1, X2, S1, S2, S3, dan penyelesaian ada Z, S1, S2, S3. Nah, kemudian untuk mencari nilai maksimum dari sistem yang di atas, maka kita akan mengambil nilai minimum yang paling kecil. Nah, di sini dalam tabel di atas kita bisa lihat nilai minimum yang paling kecil adalah min 15. Nah, kita masukkan ke dalam variabel basis dan non-basis untuk menentukan di mana kolom pivot dan elemen pivot. Nah, kita ambil X2 karena nilai min 15 adalah nilai yang paling kecil. Nah, dalam penyelesaian di bawah ini, kita dapat mampu melihat bahwa nilai yang paling terkecil yaitu S2 sama dengan 25/3 yaitu 8,3. Nah, kesimpulannya yaitu X2 masuk dan S2 keluar. Sedangkan baris pivotnya sendiri yaitu adalah S2 dan elemen pivotnya adalah S3 yang ini. Teman-teman bisa lihat sendiri. Kemudian
Kita masuk dalam iterasi yang pertama, yaitu mengganti baris S2 pada kolom basis menjadi baris baru X2, yaitu dengan cara yang pertama, baris S2 dibahagi dengan 3. Baris S2 sendiri yaitu 0, 4, 3, 0, 1, 0, 25 dibahagi dengan 3. Nah, kenapa dibahagi dengan 3? Karena untuk mengganti nilai elemen pivot menjadi 1, karena jadi semua elemen atau semua kolom, semua baris yang ada di kolom S2 itu semua mendapat perlakuan yang sama, yaitu dibahagi dengan 3. Sehingga kita dapat baris baru X2 yaitu sama dengan 0, 4/3, 1, 0, 1/3, 0, 25/3. Nah, untuk baris baru Z, maka baris Z kurang min 15. X dikali dengan baris baru X2. Baris Z sendiri yaitu 1, min 10, min 15, 0, 0, 0, 0. Nah, dari mana kita dapat baris baru Z1 itu? Yaitu dengan baris Z itu dikurangi dengan min 15 lalu dikalikan dengan baris baru X2 sehingga kita menghasilkan nilai 1, min 10, 0, 0, 5, 0, 125. Kemudian baris baru S1. Baris baru S1 dikurangi dengan 3 dikalikan dengan baris baru X2. Baris S1 sendiri yaitu 0, 2, 3, 1, 0, 0, 30. Baris baru S1 sehingga baris baru S1 menjadi 0, 2, 0, min 1, 1, 0, 5. Nah, baris baru S3, kita lanjut selanjutnya baris baru S3. Baris baru S3 itu kurang 2 dikali dengan baris baru X2. Nah, baris S3 sendiri yaitu sama dengan 0, 1, 2, 0, 0, 1, 20. Nah, sehingga menghasilkan baris baru X3 yaitu 0, min 5/3, 0, 0, min 2/3, 1, 10/3. Nah, karena kita di sini sudah menemukan baris baru X1, baris baru S3, baris baru X2, baris baru Z, maka kita masukkan baris-baris baru tersebut ke dalam bentuk kolom seperti yang ada berikut ini. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri bentuk-bentuknya seperti apa. Nah, karena di sini nilai Z itu masih ada nilai negatif, maka kita harus melanjutkannya agar supaya membuat nilai Z itu menjadi positif. Nah, di sini kita akan mengambil nilai yang paling terkecil. Nilai yang paling terkecil adalah nilai X1. Maka kita masukkan nilai X1 ke dalam variabel basis dan non-basis. Nah, di sini teman-teman bisa lihat sendiri dalam variabel ini. Teman-teman, di sini kita akan mencari nilai yang paling terkecil. Nah, jadi nilai yang paling terkecil di sini adalah 2,5. Sehingga kesimpulannya X1 masuk dan S1 keluar. Baris pivot sendiri adalah S1. Sedangkan elemen pivot sendiri yaitu 2. Teman-teman bisa lihat sendiri ini adalah elemen pivot. Sedangkan yang ini adalah baris pivot. Nah, selanjutnya kita masuk dalam iterasi yang kedua yaitu menggantikan X1 menjadi baris baru X1 dengan cara baris S1 dibahagi 2. Nah, baris S1 sendiri yaitu 0, 2, 0, min 1, 1, 0, 5. Kenapa dibahagi 2? Karena untuk membuat elemen pivot itu menjadi 1. Nah, sehingga menghasilkan baris baru X1 yaitu 0, 1, 0, min 1/2, 1/2, 0, 5/2. Baris baru Z. Nah, baris baru Z adalah Z kurang min 10 dikalikan dengan baris baru X1. Baris Z sendiri yaitu 1, min 10, 0, 0, 5, 0, 125. Nah, sehingga membentuk baris baru Z yaitu 1, 0, 0, min 5, 10, 0, 100. Nah, selanjutnya kita membuat baris baru X2. Baris baru X2 itu dikurangi dengan 4/3 dikalikan dengan baris baru X1. Sedangkan baris baru X2 sendiri yaitu 0, 4, min per 3, 0,
0, sepertiga, 0, 23 per 3. Sehingga pembentuk baris baru X2 yaitu 0, 0, 0, 2 per 3, min sepertiga, 0, 5. Baris baru S3 adalah baris S3 dikurangi dengan min 5 per 3 dikalikan dengan baris baru X1. Baris S3 sendiri yaitu 0, 5 per 3, 0, 0, min 5 per 3, 1, 10 per 3. Sehingga membentuk baris baru S3 yaitu 0, 0, 5 per 3, min 5 per 6, 1, min 5 per 6. Nah, dalam iterasi yang kedua ini, kita sudah menemukan baris baru X1, baris baru Z, baris baru X2, dan baris baru S3. Dan kita masukkan baris-baris baru tersebut ke dalam bentuk kolom seperti berikut ini. Nah, di sini juga teman-teman juga bisa melihat bahwa yang mana yang harus dimasukkan ke dalam bentuk tabel ini. Nah, karena di sini nilai Z masih ada nilai minus, maka kita harus membuat nilai Z tersebut menjadi positif. Maka kita harus mengambil nilai min terkecil, yaitu S1. Nah, S1 kita bawa ke dalam variabel basis dan non-basis. Nah, di sini kita akan menentukan rasio nilai minimum yang paling kecil, maka itu yang akan kita keluarkan. Teman-teman bisa lihat sendiri di sini. Bagaimana saya mendapatkan nilai min 5, yaitu dengan 5 per 2 dibagi dengan min 1/2. Nah, 7 per 5 ini didapatkan dari 5 per 2 per 3. Sedangkan 0,5 ini didapat dari min 5 per 6 dibagi dengan min 5 per 3. Nah, dari sini kita dapat melihat bahwa nilai yang paling kecil yaitu 0,5. Sehingga kesimpulannya adalah S1 masuk dan S3 keluar. Baris pivot sendiri adalah S3 dan elemen pivot adalah min 5 per 3. Nah, kemudian kita masuk ke dalam iterasi yang ketiga, mengganti baris S3 menjadi baris baru S1. Baris baru S3 sendiri yaitu dibahagi dengan min 5 per 3 karena untuk membuat baris S3 itu menjadi 1. Nah, baris S3-nya sendiri yaitu 0, 0, 0, min 5 per 3, min 5 per 6, 1, min 5 per 6 dibahagi dengan min 5 per 3. Sehingga mendapat baris baru S1 sama dengan 0, 0, 1, 1/2, min 3 per 5, 1 per 2. Nah, kemudian untuk mencari baris Z, maka baris Z dikurangi dengan min 5 dikalikan dengan baris baru S1. Sedangkan baris Z sendiri yaitu 1, 0, 0, min 5, 10, 0, 100. Baris baru Z sama dengan maka 0, 0, 0, 0, 25 per 2, min 3, dan 205 per 2. Nah, selanjutnya kita mencari baris baru X1. Baris baru X1 dikurangi dengan min 1/2 dikalikan dengan baris baru S1. Baris baru X1 sendiri yaitu 0, 1, 0, min 1/2, 1/2, 0, min 5 per 2. Sehingga membentuk baris baru X1 sama dengan 0, 1, 0, 0, 3 per 4, 3 per 10, 11 per 4. Nah, selanjutnya kita mencari baris baru X2. Baris baru X2 sendiri yaitu 20. Baris baru X2 dikurangi dengan 2 per 3 dikalikan dengan baris baru S1. Nah, baris baru X2 sendiri yaitu 0, 0, 0, 2 per 3, min 1/3, 0, 5. Baris baru X2 yaitu sama dengan 0, 0, 0, 0, min 2 per 3, 2 per 5, dan 14 per 3. Dalam iterasi saat ini kita sudah mendapatkan baris-baris baru S1, baris baru Z, baris baru X1, baris baru X2. Maka kita masukkan baris-baris baru tersebut ke dalam tabel berikut ini. Nah, teman-teman bisa melihat sendiri baris dalam tabel ini. Di sini karena nilai variabel basis atau nilai Z itu masih ada nilai min, maka kita harus membuat nilai Z itu menjadi nilai positif. Maka kita ambil nilai minimum paling kecil, yaitu di sini kita ambil lagi S3.
Nah, di sini kita masukkan lagi S3 ke dalam variabel basis dan non-basis. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa nilai minimum yang paling kecil, yaitu nilai positif paling kecil adalah 2,75. Jadi, teman-teman bisa melihat sendiri. Di sini adalah kesimpulannya, yaitu S3 masuk dan X1 keluar. Nah, baris pivot sama dengan S1 dan elemen pivot adalah 3/10. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam iterasi yang keempat dengan menggantikan baris X1 menjadi baris baru S3 dengan cara baris X1 dibahagi dengan 3/10. Kenapa 3/10? Karena untuk membuat baris baru X1 menjadi 1. Nah, baris baru X1 sendiri yaitu 0, 1, 0, 0, 3/4, 3/10, 11/4 dibagi dengan 3/10. Sehingga menghasilkan 0, 1/10, 0, 0, 5, 1, 55/6. Baris baru Z. Untuk mencari baris Z, maka baris Z dikurangi dengan min 3 dikalikan dengan baris baru S3. Baris Z sendiri yaitu 0, 0, 0, 0, 25/2, min 3, 25/3. Sehingga membentuk baris baru Z yaitu 0, 10, 0, 0, 55/2, 0, 315/2. Untuk mencari baris baru X2 dikurangi dengan 2/5 dikalikan dengan baris baru S3. Baris baru X2 sendiri yaitu 0, 0, 0, 0, min 2/3, 2/5, 14/3 itu menghasilkan baris baru X2 yaitu 0, min 4/3, 0, 0, min 8/3, 0, 1. Selanjutnya kita mencari baris baru S1. Baris baru S1 dikurangi dengan min 3/5 dikalikan dengan baris baru S3. Baris baru S1 sendiri yaitu 0, 0, 0, 1/2, min 3/5, 1/2. Sehingga menghasilkan baris baru S1 yaitu 0, 2, 0, 1, 7/3, 0, min 9/4. Nah, di sini kita sudah menemukan lagi baris-baris baru. Baris baru SZ, baris baru X2, baris baru S1, dan baris baru X1. Nah, kita masukkan baris-baris tersebut ke dalam bentuk tabel seperti berikut ini. Nah, teman-teman bisa melihat sendiri karena nilai Z-nya sudah semuanya positif, maka penyelesaiannya sudah selesai. Sekian dan terima kasih.